Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ba'du. Bapak, Ibu, para pemirsa yang insyaallah dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita melanjutkan pembahasan jurumiyah dan silahkan dilihat di layar. Siapkan kitabnya, siapkan buku tulisnya, siapkan pensilnya. Di sana ada teks dari jurumiyah dan tidak berharokat. Mari kita baca bersama-sama. Wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruf wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Saya ulangi, wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lamu wa qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Dan dia maksudnya adalah yang kemarin sudah kita bahas, huruf-huruf khafad, huruf-huruf yang membuat isim di khafad atau dijer atau mudahnya di kasroh. Dia adalah min, artinya dari, ila artinya ke, an juga dari, ala di atas, fi di dalam, rubba banyak begitu pilihan, wal ba huruf ba, wal kaf huruf kaf, dan lam huruf lam. Dan huruf-huruf qasam atau disebut huruf-huruf sumpah. Dia adalah wawu, ba, dan ta. Bapak Ibu bisa lihat pada gambar di sebelah kirinya. Isim memiliki 4 tanda. Pertama khafad atau kasroh bagi kita ya, walaupun kasroh itu baru salah satu tanda ciri dari khafad. Tanwin, an, in, un di akhir isim, di huruf terakhir. Lalu al di awal isim. Ini yang ketiga, ini sudah kita bahas pada pekan lalu. Satu lagi tanda isim adalah huruf-huruf khafad, yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Jumlahnya ada 9. Contohnya adalah di sebelah sini. Bapak Ibu bisa lihat. Minal baiti, dari rumah. Ini al-baiti adalah isim. Cirinya ada alif lam. Ini cirinya. Yang kedua ada ciri lain, yaitu khafad atau kasroh di akhirnya. Dan yang sedang kita bicarakan adalah di depannya ada min. Ini dia min, dari. Ini dihidupkan karena nunnya mati, alif lamnya juga mati, maka nunnya dihidupkan, dibaca minal. Aslinya min al gitu. Karena kemasukan huruf jer, huruf khafad, min, maka tidak boleh dibaca al-baitu, tidak boleh dibaca al-baita, harusnya dibaca al-baiti. Isim di majrur, di khafad, di kasroh. Berikutnya ilal masjidi, ke masjid, sama dibaca khafad atau kasroh karena di depannya ada ila.
Berikutnya anil khairi, dari kebaikan. Al khair ini adalah isim. Kemasukan an maka di kasroh, di khofad. An ini pun aslinya sukun, tapi karena ada mati 3 maka dia dihidupkan, anil, begitu. Berikutnya alal kursiyi, di atas kursi. Kursi dibaca khofad atau kasroh karena kemasukan ala. Berikutnya fil baiti, di dalam rumah. Al baiti isim, diawali oleh fi maka dibaca khofad atau kasroh. Rubba rojulin, banyak, alangkah banyaknya lelaki gitu. Itu ada di hadis rubba so'imin. Kita sering baca itu ya kalau menjelang bulan suci Ramadan. Nah, rojulin dibaca khofad, dibaca kasroh karena di depannya ada rubba. Ya, ini kalimatnya belum selesai tapi sekedar contoh. Berikutnya bizaidin, dengan si Zaid, nama orang ini. Zaidin dibaca kasroh karena di depannya ada ba, bizaidin. Kalau tidak ada ba dibacanya zaidun, begitu. Karena kemasukan ba dibaca bizaidin. Begitu pula ka zaidin, seperti si Zaid. Kaf ini huruf jar, huruf khofad, artinya seperti. Berikutnya li zaidin, bagi atau milik si Zaid. Zaidin dibaca kasroh karena di depannya ada lam. Jadi Bapak Ibu, untuk materi ini tinggal dihafalkan huruf-huruf khofad sebanyak 9 ini. Nanti kalau ketemu huruf khofad ini di dalam Al-Quran, di hadis ataupun di kitab-kitab gitu ya, nah kita sudah tahu. Berikutnya kita lanjut. Ini adalah qasam. Dan Bapak Ibu lihat di sini kan, salah satu ciri isim adalah masuknya huruf qasam, huruf sumpah. Ini dia huruf qasam, yaitu wawu, ba, dan ta. Contohnya sebagaimana di sebelah ini. Untuk ba kita baca billahi, artinya demi, demi Allah. Jadi ada ba yang masuk ke dalam huruf khofad, ada ba yang masuk ke dalam huruf qasam. Nanti kita taunya dari bagaimana kalimatnya, begitu. Berikutnya ta, dibacanya tallahi, demi Allah. Berikutnya wawu, dibacanya wallahi, demi Allah. Semua ini Allah, Allah, Allah dibacanya majrur, dibacanya khofad, dibacanya kasroh karena di depannya ada huruf qasam, wa, ta, dan ba. Huruf qasam ini banyak sekali dalam Al-Quran. Kita sering baca, ada walaili, demi malam hari, wasyamsi, demi matahari, dan seterusnya. Itu salah satu ciri isim juga, yaitu huruf qasam. Jadi tadi 9, ini 3, jumlahnya 12. Jadi min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, waw qasam, ba qasam, ta qasam, begitu. Berikutnya kita masuk kepada fi'il. Urusan isim selesai. Di sini ada teks gundul. Mari kita baca bersama-sama. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'it ta'nisis sakinati. Ulangi. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'it ta'nisis sakinati. Artinya,
Dan fi'il dikenal dengan kod, diketahui dengan kod. Sin dan saupa dan ta'it ta'nis sakinah. Kita lihat gambar berikut ini. Tanda-tanda fi'il ada 4. Yang pertama kod, yang kedua sin, yang ketiga saupa, yang keempat ta'nis sakinah. Jika ada kata diawali kod, maka dia adalah fi'il. Jika ada kata diawali huruf sin, maka dia fi'il. Jika ada kata diawali saupa, maka dia fi'il. Jika ada kata di akhirnya ada tak terbuka, bukan tak bulat, tak terbuka yang bersukun, maka itu adalah fi'il. Kita sering baca di Quran, qad aflahal mu'minun, surat Al-Mu'minun awal itu. Qad aflaha, maka aflaha itu adalah fi'il. Kita sering baca di Quran, di surat Al-Baqarah, sayaqulus sufaha'u, berarti yaqulu itu fi'il. Kita baca saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Saupa berarti ta'lamunya adalah, ta'lamunanya adalah isim. Kita sering dengar qad qomatis shalah, qad qomatis shalah, udah ada qad, qomat lagi. Qomat itu tandanya ada ta'nis sakinah di akhirnya. Dia fi'il. Pada qad juga ada ta'nis sakinah juga. Nah, kita lihat contoh kalimat di sebelah kanannya. Qad, contohnya qad qoma zaidun. Sungguh, jadi qad itu artinya sungguh. Qad qoma zaidun, sungguh si Zaid telah berdiri. Ingat, mengartikannya dari orangnya dulu. Qoma berarti fi'il karena di depannya ada qad. Itu salah satu ciri fi'il. Jadi diawali qad. Maka qoma ini adalah fi'il. Artinya sungguh Zaid telah berdiri. Berikutnya, sayadhabu Zaidun. Sa ini adalah tanda fi'il. Ini yazhabunya fi'il. Nanti kita akan pelajari ciri-ciri fi'il. Sayadhabu Zaidun, akan. Sin ini akan artinya. Si Zaid akan pergi. Begitu. Sa ini ciri fi'il. Berikutnya untuk saupa. Saupa yazhabu Zaidun. Si Zaid akan pergi, artinya akan juga. Cuma nanti beda waktunya. Kalau ini agak dekat, kalau ini agak lama, nanti begitu. Yang terakhir yaitu ta'nis sakinah. Taknya tak bersukun begitu. Kalau yang tak bulat namanya tak marbutoh. Qomat Hindun. Hindun telah berdiri. Nah, di belakangnya ada tak bersukun disebut ta'nis sakinah ini, maka koma ini adalah fi'il. Jadi, materi kita pada saat ini adalah cukup Bapak Ibu hafalkan ini. Ciri isim ada 4, yaitu isim di kasroh, di khofad. Isim huruf akhirnya bertanwin, an, in, un. Isim huruf awalnya beral. Lalu isim diawali huruf khofad, jumlahnya ada 9. Lalu ciri isim adalah adanya huruf sumpah, yaitu huruf waw, huruf ba, huruf ta. Dan terakhir ini bahwa fi'il memiliki 4 ciri, diawali qad atau diawali sin atau diawali saupa atau di akhirnya nempel ta'nis sakinah, tak yang terbuka begitu ya.
Ini materi kita sekarang terakhir sekali, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Saya ulangi, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Artinya, dan huruf adalah yang tidak selamat, tidak cocok begitu bersamanya, bersama huruf dalilul ismi, tanda-tanda isim, dan tidak juga dalilul fi'li, tanda-tanda fi'il. Artinya huruf itu dia adalah tidak memiliki tanda-tanda isim dan tidak memiliki tanda-tanda fi'il. Jadi kalau tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il, tidak ada tanda-tanda ini semua, ini yang di sebelah kiri gambar ini, maka itulah yang disebut huruf begitu. Jadi kita fokusnya kepada isim dan fi'il saja. Otomatis selain itu adalah huruf. Ini mah mudah huruf mah. Ya, fi'il isim juga mudah. Begitu untuk sesi pertama. Kita lanjut sesi berikutnya. Dan kita akan membedah apa kandungannya. Mari kita lihat. Masih yang tadi. Wahia min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lam. Apa ini? Waw ini waw isti'na permulaan. Kemarin sudah. Hiya ini adalah isim. Isim ini isim domir, dia kedudukannya sebagai mubtada. Hiya ini mubtada. Khobarnya mana? Ini dia, min. Begitu. Ini min adalah khobarnya. Nanti wa ila, wa an, wa ala, wa fi dan seterusnya adalah atop ma'tub. Wawunya waw atop artinya dan. Ilahnya ma'tub dari min, terus saja atop ma'tub, atop ma'tub, atop ma'tub, atop ma'tub, dan nanti kita akan masuk apa itu atop, apa itu ma'tub. Jadi yang ini adalah waw istinaf, hiya adalah mubtada, min adalah khobar, berikutnya waw atop dan seterusnya atop ma'tub. Berikutnya ma'tub juga, waw atop, huruf sama ma'tub juga. Nah, dia berkedudukan sebagai mudhof. Huruf apa? Huruf qasam. Huruf mudhof, al-qasami mudhofun ilaih begitu. Wahia, nah sama dengan yang atas juga, ianya mubtada, wawunya khobar dan seterusnya. Berikutnya wal fi'lu. Wawunya sama, wawu isti'na permulaan, atau ada yang mengatakan wawu atop, ya mangga. Yu'rafu ini adalah fi'il mudhari tapi majhul, yang awalannya dikenal begitu, diketahui, majhul. Ini fi'il majhul, di dalamnya ada naib fa'il begitu. Jumlah fi'il dengan naib fa'ilnya menjadi khobar dari mubtada yang al-fi'lu ini. Biqad ini namanya jer dan majrur. Kenapa qad nggak dibaca qodi? Kan di depannya ada bi. Tidak boleh karena qad selamanya ya qad saja. Nanti kita akan belajar di bab mabni dan mu'rab namanya. Ini tidak berubah, qad aja, mau diapain juga qad aja dia mah begitu. Biqad wasini, dibaca ni karena dia atop maktub. Kok dibaca ni? Ini kan dibaca qad sukun. Kalau ini kan selamanya sukun qad. Kalau yang ini bisa sinu, bisa sina, bisa sini. Kenapa dibaca sini? Dia atop maktub ngikutin ini. Ini hakikatnya majrur, hakikatnya karena ada ba ini. Maka ini ngikutin, ada wawu.
Karena kalau ada ba huruf jer kan ini harusnya di kasroh, maka yang ngikutin atop maktubnya juga di kasroh, wasini begitu ngikutin begitu atop maktub. Ini pun atop maktub, atop maktub, tapi kok dibaca saupa? Karena dia selamanya dibaca saupa, nggak ada saupu begitu, dibacanya selamanya saupa. Itu nanti mabdi dan mu'rob kita bahas. Tapi hakikatnya dia dibaca majrur karena ada ba ngikutin, ada waw atop. Begitu pula watai. Nah ini ta'i dibacanya karena ngikutin dari sini atop. Wata'it ta'nisi. Nah ini mudob, ini mudopun ileh. As-sakinati dibaca ti karena jadi apa? Jadi sifat. Jadi naat. Yang artinya begitu. Yang sakinah tenang gitu ya, tapi kita kan nggak mengartikan begitu, mengartikannya tak yang terbuka begitu saja, tak terbuka, tak sukun begitu, bukan tak marbuto. Jadi waw ini istinab boleh, ada yang bilang waw atop karena ngikutin yang sebelumnya. Al fi'lu mubtada yu'rafu fi'il mudhari majhul, di dalamnya ada naib fa'il menjadi khobar. Bikod jar majrur, ini atop maktub, atop maktub, atop maktub. Ta ini juga maktub, juga mudob, taknisi mudopun ileh. As-sakinah menjadi naat atau sifat. Terakhir wal harfu, nih wawunya sama istinab atau atop. Harfu mubtada karena di awal. Mala, nama ini namanya isim mausul, yaitu yang dan huruf yang begitu. Ini ma isim mausul kedudukannya sebagai khobar begitu. La ini adalah la nafi, tidak beramal. Yasluhu ini fi'il mudhari, fa'ilnya ada lilu. Yasluhu ma'ahu, ini yasluhu fi'il mudhari, ma'ahu ini adalah zorob. Hu-nya ini isim domir, ini muttasil nyambung. Ma'a ini zorob, juga mudob ibaratnya. Hu mudopun ileh gitu. Ma'ahu yang tidak yasluhu, tidak soleh maksudnya tidak, huruf itu tidak sama begitu. Ma'ahu bersamanya dalilu. Nah dalilu ini adalah fa'il dari yasluhu fi'il. Dalilu juga mudob, al ismi mudopun ileh, jadi dalilul ismi begitu. Waw atop, la adalah la nafi, juga tidak dan tidak dalilu. Nah ini juga mudob, al fi'li mudopun ileh. Jadi waw istinab, harfu adalah mubtada, ma isim mausul adalah khobar, la ini adalah la nafiyah yang tidak beramal, yasluhu fi'il mudhari, ma'ahu zorob mudob, hu mudopun ileh. Dalilu menjadi fa'il, dalilu juga mudob, al ismi mudopun ileh. Waw atop, la ini adalah la nafi, dalilu mudob, al fi'li mudopun ileh. Jumlah begitu. Jumlah dari la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, satu rangkaian menjadi silah namanya. Silah mausul dari ma. Jadi yang namanya isim mausul itu membutuhkan silah yang menjelaskannya. Huruf adalah yang apa begitu. Nah ini menjadi silah mausul karena maknya ini isim mausul, dan yang namanya isim mausul membutuhkan aid, yaitu domir yang kembali kepada isim mausul. Ini nanti insya Allah dibahas.
Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak pusing mendengarkan keterangan ini. Mudah-mudahan sedikit-sedikit memahami lah. Dan yang terpenting, kita hanya ingin mencari ridho Allah, mempelajari ilmu-ilmu yang insya Allah bisa membantu kita memahami Al-Quran, hadis, dan kitab para ulama. Jika ini kebenaran datangnya dari Allah, jika ini kesalahan datangnya dari kekhilafan dan kebodohan saya, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.